Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaliza, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Oke, baik. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penerapan manajemen keuangan Islami pada Bank Syariah Nasional sebagai pemenuhan nilai UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Islami. Oke, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil umum dari Bank Syariah Nasional. Oke, jadi Bank Syariah Nasional ini merupakan transformasi atau spin-off dari Bank Tabungan Negara (TBK) Persero pada tahun 2025. Jadi, saham Bank Victoria ini secara resmi diambil alih oleh Bank BTN pada 5 Juni 2025. Jadi, Bank Victoria ini diakuisisi oleh Bank BTN lalu diubah namanya menjadi Bank Syariah Nasional. Nah, kenapa sih bank sebesar BTN mengakuisisi Bank Victoria Syariah? Jadi, ini merupakan salah satu strategi BTN karena dinilai lebih efisien untuk mengakuisisi bank yang secara izin operasional, sistem dan infrastrukturnya tuh udah ada dan resmi gitu di Indonesia dibandingkan membuat bank baru dari nol. Kemudian lanjut, penerapan manajemen keuangan Islami pada Bank Syariah Nasional. Jadi di Bank Syariah Nasional ini melakukan penerapan manajemen keuangan Islami yang sudah sesuai standar. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya itu dari adanya pengawasan dari DPS, karena kan DPS ini berfungsi untuk mengawasi produk, akad, prosedur, dan serta investasi sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Kemudian di BSN ini juga nggak ada bunga skema pendanaannya ya. Jadi misalnya aktivitas penghimpun atau penyaluran dana itu nggak pakai sistem bunga di BSN. Jadi secara skema itu jelas hanya bagi hasil aja yang sudah ditentukan dari awal gitu, berapa-berapanya nilainya. Kemudian di Bank Syariah Nasional ini juga memiliki kepatuhan regulasi yang mengikuti ketentuan OJK. Kemudian Bank Syariah ini juga menerapkan good corporate governance, yang mana BSN ini akan mengadakan RUPS, juga terdapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Komite Syariah. Karena kan yang tadi itu peran-peran seperti itu kan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, independen dan adil ya. Jadi secara manajemen keuangan Islami di Bank Syariah Nasional itu sudah transparan, independen dan adil. Itu sudah sesuai dengan prinsip syariah lah. Kemudian lanjut ke produk pembiayaan pada Bank Syariah Nasional. Nah, di Bank Syariah Nasional ini pada pembiayaannya ini ada produk apa aja sih? Untuk produk pembiayaannya itu BSN punya KPR Sejahtera, BSN KPR Tapera, kemudian ada BSN Kepemilikan Rumah, BSN Refinancing Rumah, BSN Bangun Rumah, Multi Manfaat Barang dan Jasa, BSN Cicil Emas, kemudian ada juga BSN Modal Kerja, Yasa Gria, BSN Kepemilikan Lahan, dan BSN IMBT, yang mana tuh sewa namun kepemilikannya akan menjadi milik kita gitu, seiring berjalannya cicilan yang sudah kita bayarkan.
Nah, kemudian untuk produk pendanaan pada Bank Syariah Nasional ini yaitu ada BSN Tabungan Berkah, BSN Giro, BSN Deposito Berkah, BSN Deposito On Call Berkah juga. Kemudian ada BSN Tabungan Simpanan Pelajar juga bagi pelajar. Kemudian juga ada BSN Wadiah yaitu tabungan berkah, mudharabah juga ada, BSN Giro Berkah, kemudian ada BSN Tabungan Haji dan Umroh. Nah, kemudian ada analisis kinerja keuangan BSN pada tahun 2025. Ini berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, kondisi keuangan BSN itu masih dalam fase transformasi pasca akuisisi ya. Jadi sepanjang tahun 2025 ini fokus utama perusahaan bukan pada ekspansi laba secara agresif, melainkan fokus pada restrukturisasi organisasi, perubahan identitas perusahaan, serta persiapan menerima pemisahan unit usaha syariah BTN. Nah, ini merupakan tabel pendapatan dan profitabilitas dari Bank Syariah Nasional di tahun 2025. Ini kan terjadi lonjakan skala usaha yang masif ya dari 2024 dan 2025. Dari asetnya tumbuh lebih dari 2000%. Kemudian laba bersihnya juga tumbuh lebih dari 3 kali lipat. Nah, ini tuh merupakan ini tuh bukan disebabkan oleh pertumbuhan bisnis secara organik, melainkan karena tindakan korporasi berupa pengalihan aset dan kewajiban. Dalam analisis laporan ini, lonjakan tersebut nggak bisa diartikan kalau bank tumbuh 20 kali lipat ya, karena kan ini akibat proses spin-off tadi yang dari unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah Mandiri. Oke, kemudian lanjut analisis investasi saham dan sukuk. Jadi karena BSN ini adalah bank baru ya, jadinya BSN ini sahamnya belum IPO atau belum diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, strategi pengelolaan likuiditas BSN itu masih mengandalkan dana pihak ketiga, yaitu tabungan, giro, dan deposito syariah. Kemudian, dukungan modal dari BTN sebagai pemegang saham pengendali atau perusahaan induk, kemudian penempatan dana pada instrumen pasar uang syariah, dan pengelolaan aset dan liabilitas. Nah, ini merupakan contoh sukuk yang sudah dikeluarkannya oleh BTN. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.